Halo guys, welcome to Kunjungan Channel. Balik lagi sama gue Arta. Kali ini gue bakal sharing lagi mengenai cerita horor yang gue alami pada saat gue berkuliah. Cuman kemarin tuh kan gue sharing cerita horor di kampus, cerita horor di jalanan area kampus. Kali ini gue pengen cerita mengenai hal yang paling dekat sama mahasiswa. Kira-kira menurut kalian apa? Betul, jawabannya adalah kosan. Jadi sebenarnya kosan gue itu pada awalnya bukan gue yang nyari, tapi kosan gue itu rekomendasi dari sepupu gue yang kuliah di kampus yang sama kayak gue, tapi dia udah lulus duluan nih, ya kan. Waktu itu gue emang agak kurang prepare pada saat daftar ulang, gue belum nemu kosan sama sekali. Gue cuma dikasih info sama sepupu gue kayak, ini ada kosan di gang ini, kata dia dulu temennya di situ dan lumayan bagus, gitu. Jadi gue langsung datang, deal-dealan sama ibu kosan, ya udah, gue ambil tanpa tahu menahu mengenai latar atau kondisi kosan tersebut. Nah kebetulan di daerah kampus gua kan kampusan mahasiswa itu rata-rata kayak di gang-gang gitu. Kebetulan gang kosan gue itu termasuk gang yang cukup sepi lah, cukup sepi. Jadi rata-rata tuh anak-anak di gang kosan tuh kayak anak kedokteran lah atau anak farmasi. Rata-rata anak saintek lah yang emang belajar. Kalau gue kan kalau gue kan lebih banyak main ya sebenarnya. Cuman memang suasana di gangnya itu gua akuin nyaman. Komplit kayak mulai dari delivery makanan banyak, cukup enak, terus delivery minum, bahkan sampai laundry dan lain-lain tuh oke menurut gue di gang kosan gue. Cuman emang agak jauh aja dan sepi. Dan kebetulan posisi kosan gue itu cukup dalam dari gangnya. Jadi lo masuk susurin kurang lebih ya 5 menit lah, 5 menit ada lu masuk gang kosan. Terus sebelah kosan gue persis itu adalah tanah kosong. Bukan tanah kosong yang sepetak gitu ya guys, tapi lebih ke tanah kosong yang gede. Jadi belakangnya itu kayak turunan, itu lanjut ke sawah. Nah sawahnya itu depannya gunung. Jadi kalau lu lihat di sebelah gua kosan gue itu view-nya sebenarnya bagus pakai banget. Gitu. Jadi kayak pemandangannya belakangnya ada pemandangan gunung di daerah Sumedang. Nah posisi kosan gue denahnya gini nih. Begitu lo masuk ke gerbangnya akan ada dua rumah, bukan dua rumah sih. Kayak modelnya gedungnya hadap-hadapan gitu loh. Ada lantai 1, ada lantai 2, tapi hadap-hadapan. Jadi pintu masuknya hadap-hadapan. Nah kebetulan posisi gue adalah di lantai 2 kamar gue, lantai 2 ujung sebelah kanan belakang gitu. Jadi posisi kamar gue paling ujung. Dan kosan gue itu uniknya kita punya 2 teras. Teras yang pertama tuh teras dalam. Jadi kalau misalkan ini kan kamar kosan gue nih di ujung nih, teras dalam itu yang ini nih, yang madep ke kamar kosan lain, ke gedung seberangnya. Terus gue juga punya teras luar. Teras luarnya itu yang madep ke lapangan kosong tadi, yang ke arah gunung gitu. Dan terasnya tuh bukan teras yang nyatu sama kamar sebelah gue ya, yang memanjang gitu, enggak. Jadi bener-bener cuma sepetak, cuman depan kamar gue doang. Jadi akses untuk lo ke teras itu cuman melalui pintu kamar gue, harus lewat kamar gue gitu. Nah sebenarnya view kosan gue akuin bagus banget. Kayak siang, sore itu bagus banget karena pemandangannya gunung dan emang jadi adem, suasana asli. Cuman ya ini gue nggak tahu sih latarnya gimana. Pada saat gue pertama kali masuk ke kosan itu aja sebenarnya sepi banget. Kosan gue tuh kamarnya 20-an, tapi yang di situ cuman 3 orang setahu gue, termasuk gue waktu itu pada saat gue masih mahasiswa baru. Dan lu bayangin aja gue sebagai mahasiswa baru datang nih, orang tua gue nganter kan semua barang-barang segala macem, beres, cabut mereka, ya kan, pulang ke, kan gue asal Bekasi nih, mereka pulang ke Bekasi. Itu kayak jam-jam 4 sore lah mereka cabut. Tiba-tiba di jam setengah 6 mati lampu guys. Kosan gue tuh mati lampu dan gue tuh bingung mau ngapain, kayak gue tetangga belum kenal, terus gue apa-apa nggak tahu, ya kan, gue nggak tahu tempat beli makan di mana gue nggak tahu sama sekali, dan gue belum punya kendaraan. Akhirnya bisa gue lakukan cuman gue di kasur, gue selimutan, gue main HP sampai gue ketiduran, udah itu doang. Soalnya mati lampunya, gue nggak tahu sih nyalain jam berapa, cuman gue bangunnya besok karena gue emang nggak tahu mau ngapain lagi, gue baru pindah gitu. Nah jadi sebenarnya gue tuh seperti yang gue bilang kemarin ya, disclaimer, gue itu orang yang gak terlalu peka lah sama hal kayak gitu, dan gue bisa dibilang cenderung cuek. Cuman gue sempat merasakan ada beberapa gangguan yang gue tuh jujur gak tahu sampai sekarang itu gangguan apa dan itu dari siapa gitu. Jadi ada 2 gangguan yang pernah gue alami di kosan gue. Yang pertama itu gue tuh kan ini ya, suka main ML, biasa lah mahasiswa suka main Mobile Legends ya. Gue tuh biasanya jam-jam gue main ML dari jam 12 malam sampai jam 2 pagi sebelum gue tidur, terus besoknya kuliah gitu. Nah satu ketika gue lagi main ML nih kayak jam-jam satuan gitu, lagi main biasalah ngereng kan, tiba-tiba dia ngetok kamar gue, tok tok gitu kan. Terus gue bilang
"Oi kenapa? Masuk aja." Gue kira kan teman gue kan waktu itu kan. Gak ada respon. Ya gue lanjut main lagi. Tiba-tiba dia ketok lagi kan. Tok tok gitu kan. Terus gue enggak. Jadi kayaknya bukan dari pintu ini deh, bukan dari pintu teras yang menghadap kamar lain ya, yang orang kan masuknya aksesnya dari situ kan. Ini kayak pintu teras yang menghadap tanah kosong. Gue mulai kayak, aduh ini gue salah denger gak ya? Terus gue abaikan aja lah, gue main ML. Terus habis itu gue main lagi. Pas gue udah beres matchnya, tiba-tiba ada yang ngetok lagi, tok tok. Gue tuh memang gue lagi kalah sih, jadi gue agak kebawa emosi juga kan. Gue langsung berdiri, gue jalan ke pintunya, terus gue gedor pakai tangan, kecek gitu kan. Risiko, bacot gak usah ganggu, gitu gue bilang kayak gitu kan. Dan lu tau gak sih kayak pintu kayu, tapi pintu kayunya bukan yang tebel, yang lurus tipis gitu loh, yang kayak papan triplek tipis yang tengahnya kopong. Jadi kalau digedor lumayan kenceng kan, itu gue gedor kenceng, gitu kan. Cuman abis itu gue gak diganggu lagi sih. Cuman mungkin kalian nggak percaya sih, cuman gue ya faktor kebawa emosi juga kali ya, lagi kalah main ML, terus ya udahlah gue gedor aja gitu. Cuman semenjak saat itu gue nggak pernah diganggu lagi gitu. Itu gangguan pertama gue. Oke, sekarang gangguan kedua. Nah untuk gangguan kedua ini jujur gue tuh nggak tahu ya apakah ini sesuatu yang mistis kah atau mungkin sesuatu yang lazim atau sering terjadi. Jadi gue itu termasuk orang yang aktif lah di kegiatan perkuliahan. Ya mungkin kalau secara akademik ya gue kuliah biasa, kuliah terus kerja kelompok pulang biasa lah ya. Cuman gue tuh lumayan aktif di organisasi dan juga kepanitiaan. Jadi gue sering kegiatan, kadang rapat, ngurus ini itu. Gue tuh di kosan jadi cuman kayak pulang malam ngerjain tugas, makan terus tidur gitu. Jadi gue nggak lama lah di kosan. Memang gue cukup capek. Nah gue itu sering yang namanya rep-repan, atau mungkin orang tuh biasa taunya tuh ketindihan. Nah gue nggak tahu sih ya variasi ketindihan kayak gimana. Cuman kalau yang gue tuh pas lagi tidur kayak tiba-tiba gue sekujur tubuh gue nggak bisa gerak. Gue cuma bisa melek, bahkan gue ngarahin bola mata gue aja nggak bisa. Jadi gue cuma ngeliat lemari di ujung kasur gue nggak bisa gerak sama sekali. Tapi gue nggak ngeliat apapun, kayak entah makhluk halus atau apa, atau something yang tidak yang tidak lazim pun gue nggak pernah sama sekali gitu. Tapi gue sering banget yang namanya rep-repan ini, atau bahasa Inggrisnya sleeping paralysis lah suka dibilangnya. Dan gue bahkan dulu sehari bisa kayak 2 atau 3 kali lah. Ini berkelanjutan terus sampai beberapa bulan lah. Dan gue sih jujur nggak tahu ya apakah memang karena gue kecapean atau mungkin ya gangguan yang disebabkan oleh penyebab yang sama yang ngetok kamar gue tadi. Dan jujur sampai sekarang pun gue nggak tahu gitu. Cuman akhir-akhirnya sebelum gue cabut dari kosan sih gue udah nggak sesering itu rep-repan lagi sih. Kayak gue tuh kalau lagi rep-repan gue tuh akan selalu maksa gimana caranya yang pertama gue bisa gerakin adalah bola mata gue. Jadi gue bener-bener paksa untuk bisa nengok atau gue gerakin kepala gue gitu. Begitu gue udah bisa gerakin kepala gue tuh badan gue kayak udah bisa lepas gitu, gue udah bisa gerakin normal. Dan gue biasanya kayak maksanya tuh bener-bener maksa banget, kayak orang lain ngeden mau ngeluarin boker yang susah gitu loh, kayak tapi gue maksa untuk gerakin leher gue gitu. Jadi semenjak gue mulai agak memaksakan itu, gue mulai agak jarang rep-repan sih ya. Gue nggak tahu sih apakah itu berpengaruh atau mungkin penunggunya udah pergi atau apa, gue nggak tahu gitu. Oke, itu 2 gangguan yang gue alami, dan menurut gue sih nggak yang separah gimana ya. Justru malah teman-teman kosan gue yang gangguannya menurut gue tuh lebih parah dibanding gue gitu. Nah kamar gue ini sebelahan sama kamar teman gue namanya Anton. Dan posisi kamar kita tuh kayak kasur gue ya. Jadi kalau lo masuk ke kamar gue, ini kan pintu yang tadi gue bilang madep ke kamar seberang, ke gedung seberang. Pintu masuk, kalau lo langsung lurus tuh nemu pintu yang ke teras luar, yang ke arah lapangan tadi. Cuman kalau lo masuk pintu ke arah kanan, kasur gue posisi di sebelah kanan. Nah itu nempel sama tembok. Nah tembok ini perbatasan antara kamar gue sama kamar teman gue tadi, si Anton, kamar sebelah gue. Dan posisi kasur dia tuh kebetulan ini kasur gue, ini tembok pembatas, ini kasur dia gitu. Jadi bener-bener kita deket lah kasur. Nah jadi gue tuh biasa kan kayak gue cerita tadi ya, gue main ML kayak jam 1, jam 2, namanya main game ya, kadang kan kebawa emosi kayak aduh itu kan gue suka gedor tembok lah. Kadang gue kalau emosi kan gedor tembok kan, terus si Anton gedor balik kayak, woi ngapain sih lu lagi main ML ya gitu kan. Terus biasanya gue saut kan, iya sorry ya gitu kan, slow gitu kan.
Nah cuman pada satu saat pernah kayak gini, sekitar jam 1-an si Anton lagi di kamarnya sendiri, rebahan gitu. Waktu itu lagi masa peralihan semester lah, lagi liburan semester kan. Dia lagi rebahan, kosan lagi sepi, tiba-tiba ada yang gedor jam 1-an kan. Terus dia gedor balik, berisik lu tak, main ML lu ya gitu kan. Terus gue nggak nyaut, nggak ada suara gitu. Terus ya udah dia main HP lagi, scroll, tiba-tiba dia gedor lagi, gedornya makin kenceng kan. Terus bilang, "Oi, udah tak, berisik, gue mau tidur," gitu kan. Terus dia ngechat gue, "Tak, berisik, jangan ini terus," ya kan. Terus tiba-tiba gedoran ketiga makin kenceng lagi. Terus dia nelfon gue kan, "Tak, berisik tak," gitu. "Serius, gue udah mau tidur," gitu kan. Terus gue bilang, "Tapi Tom, gue lagi nggak di kosan, gue lagi di Bekasi." Gue ternyata lagi pulang di Bekasi kan. Nah di situ Anton langsung panik karena kosan memang kondisi lagi sepi, lagi liburan semester. Dia langsung cabut nginep di kosan temen gitu. Itu yang pertama, dan menurut gue sih cukup creepy ya, dan sampai sekarang masih belum tahu itu siapa. Bahkan dari kamar gue sendiri harusnya gue yang lebih takut sih, tapi ya udahlah gitu kan. Terus cerita kedua, nah waktu itu pernah gue tuh nonton bareng lah di kamar si Anton. Anton ini punya TV, jadi kita suka nobar. Waktu itu nobar Indonesian Idol. Emang gembel banget sih cowok-cowok ngumpul di kamar tuh nonton Indonesian Idol, tapi ya seru lah waktu itu, hiburan kita kan. Kita nonton Indonesian Idol. Terus lagi jeda, habis performance kan iklan tuh biasanya sebelum artis berikutnya nyanyi. Kita lagi ngumpul, lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba kita lagi ngobrol ini, si Anton cerita, kan tadi kan gue bilang kan, waktu ada yang ngetok pintu kamar gue dari teras luar, itu gue gedor. Habis itu gak ada gangguan lagi. Ternyata si Anton cerita, dia juga sering ada yang ngetok dari luar, cuman sampai sekarang gak hilang. Maksudnya ada terus gitu ya, kayak sampai saking seringnya diabaikan sama si Anton. Dan gue bilang, jangan-jangan itu pindah lagi dari kamar gue ke kamar lo gara-gara waktu itu gue gedor. Terus si Anton bilang, "Iya juga ya, soalnya sampai sekarang masih gitu." Ya itu kan kita bercanda-bercanda gitu, cerita-cerita. Lagi cerita-cerita gitu, tiba-tiba dari kamar gue, ini kan lagi kumpul di kamar Anton semua, dari kamar gue digedor tembok tadi, kita mau kasih dok gitu. Kaget dong kita kan, diam semua tuh. Gue langsung lari ke kamar gue tuh kepo, gue tuh penasaran kayak, enggak, gue denger soalnya kan kayak nggak mungkin deh ada orang. Gue set, nggak ada orang kan. Gue cek kamar mandi, gue cek lemari, aman gitu. Terus gue cek pintu yang teras keluar tuh kan gue kunci kan, nggak ada apa-apa juga. Ya sampai sekarang kita jujur nggak tahu sih itu siapa yang ngetok, dan itu yang denger tuh rame loh. Ada gue, ada Anton, dan ada 2 orang teman gue lain. Kita total berempat lah, dan kita nggak ada yang tahu sampai sekarang itu siapa. Dan jujur latar belakang kosan gue pun gue nggak tahu detail, karena kan dari rekomendasi sepupu gue kan, dan lokasinya memang agak di ujung dan di gang yang sepi gitu, di sebelah lapangan kosong lagi menuju sawah. Ya kalau dari gue pribadi ya kayak gue bilang tadi kan, gue kan agak cuek, jadi gangguan yang gue terima hanya sebatas itu. Kalau teman-teman gue sih banyak sih gangguan lain, cuman yang gue dengar langsung ya dari tetangga gue si Anton itu. Oke. Nah nextnya gue akan cerita kejadian horor di kontrakan gue guys. Sejujurnya di kontrakan gue itu lebih serem lagi, karena pada saat gue pindah ke kontrakan gue, kondisi itu kosong. Dia tuh 2 lantai, kamarnya ada 4, dan dia udah kosong bertahun-tahun. Terus kita tempatin lah gitu, dan nantilah untuk detailnya gue ceritain di cerita berikutnya. Kalau kalian penasaran, kalian tonton aja ya video selanjutnya. Oke guys, paling gitu cerita mengenai kejadian gue di kosan, yang mana ya gue sama anak-anak sampai sekarang nggak tahu itu penyebabnya apa, dan gue nggak mau cari tahu juga sih. Kayak ya udahlah, cukup gue jadi experience aja sampai di situ, karena yang paling ganggu sih si Anton ya, dan teman-teman gue yang lain gue sih nggak terlalu sering gitu. Kalau misalkan kalian punya cerita-cerita horor yang serupa atau cerita-cerita horor di kosan, kalian boleh banget langsung komen atau kalian kirim email aja ya, yang nanti gue taruh di description. Oke guys, thank you udah ngikutin gue sampai sekarang. Stay tune ya untuk konten berikutnya. Bye bye, thank you.